Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriana S. kelas 07 ingin menjelaskan perbandingan sistem administrasi publik negara monarki. Pertama-tama, negara monarki merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan seorang raja atau sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Pada monarki absolut, kepala negara memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif tanpa batasan signifikan dari lembaga lain. Sistem pemerintahan ini biasanya didasarkan pada tradisi, legitimasi agama, serta struktur sosial yang menempatkan keluarga kerajaan sebagai pusat otoritas negara. Di era modern saat ini, hanya sedikit negara yang masih mempertahankan bentuk monarki absolut, dan diantaranya yang paling menonjol adalah Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan negara Arab Saudi terlebih dahulu. Adapun bentuk negaranya, yaitu negara kesatuan, yaitu merupakan negara yang pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Adapun bentuk pemerintahan dan sistem politik negara Arab Saudi, yaitu monarki absolut, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Selanjutnya, sistem pemerintahan Arab Saudi yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini adalah sistem pemerintahan yang dimana badan eksekutif dan legislatif mempunyai kedudukan yang independen. Di Arab Saudi ini, raja selain selaku kepala negara, ia juga merupakan Perdana Menteri, Panglima tertinggi Angkatan Perang, mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri, serta menafsirkan hukum. Arab Saudi ini memiliki ekonomi yang kuat dan kaya dengan sumber daya alam, terutama minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber pendapatan utama negara ini, dan sebagian besar ekonomi Arab Saudi bergantung pada industri minyak. Secara sosial, masyarakat Arab Saudi berlandaskan nilai-nilai Islam dengan peran penting keluarga besar, norma konservatif, serta pembagian peran gender yang cukup jelas. Struktur sosial Arab Saudi juga ditandai oleh peran kuat suku tribalisme, loyalitas kepada keluarga kerajaan, dan kohesi sosial berbasis nilai keagamaan yang dipelihara oleh lembaga-lembaga negara. Terakhir, sistem policy making dan policy implementation di Arab Saudi berada dalam struktur pemerintahan monarki absolut, sehingga proses perumusan kebijakan sangat terpusat pada otoritas kerajaan. Dalam tahap policy making, kementerian dan lembaga teknis menyusun rancangan kebijakan berdasarkan arahan strategis kerajaan, kemudian keputusan akhir ditetapkan secara hierarkis oleh pimpinan nasional. Sementara itu, sistem implementasi kebijakan sangat menekankan koordinasi lintas kementerian, efisiensi administratif, serta mekanisme evaluasi yang diarahkan untuk mendukung pencapaian kebijakan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke negara Brunei Darussalam. Adapun sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam, di mana bentuk negaranya ialah kesultanan konstitusional, namun secara garis besar bentuk negaranya ialah kesatuan. Sama seperti Arab Saudi, bentuk pemerintahan dan sistem politiknya ialah monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertanahan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam adalah kerajaan yang bersendikan pada ajaran Islam. Dengan kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan sultan, negara Brunei Darussalam menganut sistem pemerintahan presidensial dengan peran raja yang dominan. Brunei Darussalam menganut sistem ekonomi campuran yang sangat kuat dipengaruhi oleh negara, di mana pemerintah memegang peran dominan, terutama dalam sektor minyak dan gas, yang menjadi tulang punggung ekonomi dan menyumbang sebagian besar penerimaan nasional serta ekspor. Sedangkan sistem sosial Brunei berlandaskan filosofi Melayu Islam Beraja atau MIB yang menekankan nilai Melayu sebagai budaya nasional, Islam sebagai agama resmi, dan sistem monarki sebagai struktur politik utama.
Adapun proses policy making di Brunei Darussalam sangat sentralistis dan didominasi oleh Sultan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Keputusan strategis biasanya diambil melalui lembaga-lembaga utama seperti Dewan Menteri, Majelis Mesyuarat Negara, dan komite-komite khusus yang memberi masukan teknis. Karena sistem politiknya monarki absolut, proses perumusan kebijakan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan tidak melalui perdebatan politik yang panjang. Selanjutnya, Policy Implementation Brunei Darussalam yang dijalankan oleh kementerian dan departemen pemerintah dengan mekanisme birokrasi yang hierarkis dan terstruktur karena kewenangan politik sangat terpusat. Implementasi kebijakan cenderung konsisten, tertib, dan minim hambatan politik. Demikian penjelasan saya mengenai sistem administrasi publik pada negara monarki, khususnya Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Mulai dari bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, sistem politik, hingga sistem ekonomi dan sosial, serta bagaimana proses policy making dan policy implementation dijalankan di kedua negara tersebut. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa meskipun sama-sama berbentuk monarki, Arab Saudi dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik administrasi publik yang berbeda, baik pada struktur kekuasaan, model kebijakan, maupun orientasi pembangunan. Namun, keduanya memiliki kesamaan pada sentralisasi kekuasaan dan dominasi peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana sebuah negara dengan sistem monarki modern mengelola pemerintahannya. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.